Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safitri dengan NIM 20021020404190. Saya berasal dari kelas E. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul bidang miring dengan koas Desi Yulisa Patmasari. Adapun tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu terdiri dari kit bidang miring, penggaris, neraca pegas buatan yang terbuat dari karet, busur derajat, balok kayu yang terdiri dari beban 1 dan beban 2, dan timbangan. Selanjutnya yaitu menimbang beban 1 menggunakan timbangan. Didapatkan beratnya yaitu 30 gram. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menimbang beban 2. Didapatkan berat beban 2 yaitu 50 gram. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu menimbang beban 1 dan beban 2. Didapatkan beratnya yaitu 120 gram. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu mengukur tinggi, panjang lintasan, dan besar sudut. Kita ukur tingginya. Didapatkan tinggi pertama yaitu tingginya 11 cm. Kita ukur panjang lintasannya. Didapatkan panjang lintasannya yaitu 52 cm. Langkah selanjutnya yaitu mengukur sudutnya. Didapatkan yaitu besar sudutnya 15 derajat. Kita catat di tabel hasil pengamatan pada ketinggian pertama. Selanjutnya yaitu mengukur tinggi kedua. Kita ukur tingginya menggunakan penggaris.
Didapatkan tingginya yaitu 20 cm. Panjang lintasannya yaitu 52 cm. Dan besar sudutnya yaitu 20 derajat. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu mengukur ketinggian ketiga. Tingginya yaitu 28 cm. Panjang lintasannya yaitu 52 cm. Dan besar sudutnya yaitu 35 derajat. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu mengaitkan neraca pegas pada balok kayu, yaitu yang pertama pada beban pertama. Selanjutnya yaitu mengangkat balok kayu tanpa melalui bidang miring. Selanjutnya yaitu mengukur karet yang muncul dengan menggunakan penggaris. Didapatkan yaitu 2 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu melalui bidang miring. Kita ukur panjang karetnya. Didapatkan yaitu panjangnya 1 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengukur pada ketinggian kedua. Kaitkan neraca pegas pada beban pertama, lalu mengukur tanpa melalui bidang miring. Ukur panjang karet yang muncul. Didapatkan yaitu 2 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan.
Selanjutnya yaitu mengukur melalui bidang miring. Ukur panjang karet yang muncul. Didapatkan yaitu panjangnya 1 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu ukur di ketinggian ketiga. Kaitkan neraca pegas ke beban 1, lalu tanpa melalui bidang miring. Kita ukur panjang yang muncul di karetnya. Didapatkan panjangnya yaitu 2 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu kita ukur melalui bidang miring. Ukur tingginya yang muncul, panjang karetnya yang muncul, yaitu panjangnya 1 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu percobaan pada beban 2. Pada percobaan pertama atau pada ketinggian pertama, yaitu caranya kita kaitkan neraca pegas buatan ini ke beban 2. Angkat balok kayu ini, lalu tanpa melalui bidang miring. Hitung panjang karet yang muncul. Didapatkan yaitu panjangnya 3 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu melalui bidang miring. Hitung panjang karet yang muncul menggunakan penggaris. Didapatkan yaitu 2 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu pada ketinggian kedua. Kaitkan neraca pegas pada balok kayu kedua atau beban kedua. Angkat, lalu tanpa melalui bidang miring. Hitung panjang karet yang muncul. Didapatkan panjangnya yaitu 3 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu melalui bidang miring.
Hitung panjang karet yang muncul menggunakan penggaris. Didapatkan panjangnya yaitu 2 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu pada ketinggian ketiga. Kaitkan neraca pegas buatan ini ke beban 2. Selanjutnya yaitu tanpa melalui bidang miring. Hitung panjang karet yang muncul. Didapatkan yaitu panjangnya 3 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu melalui bidang miring. Kita ukur panjang karet yang muncul menggunakan penggaris. Didapatkan yaitu 2 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu mengaitkan beban 1 dan beban 2. Pada ketinggian pertama, kita ubah kit bidang miringnya dulu ke ketinggian pertama. Selanjutnya yaitu ukur tanpa melalui bidang miring. Ukur panjang karet yang muncul menggunakan penggaris. Didapatkan yaitu panjangnya 5 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu melalui bidang miring. Ukur panjang karet yang muncul menggunakan penggaris. Didapatkan yaitu 3 cm. Catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengukur pada ketinggian kedua. Caranya yaitu kaitkan neraca pegas buatan ini ke beban 1 dan beban 2 tanpa melalui bidang miring. Ukur panjang karet yang muncul menggunakan penggaris. Didapatkan yaitu panjangnya 5 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu melalui bidang miring. Kita kaitkan beban 1 dan beban 2 ini menggunakan neraca pegas buatan melalui bidang miring.
Ukur panjang karet yang muncul. Didapatkan yaitu panjangnya 3 cm. Catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu pada ketinggian ketiga. Caranya yaitu kaitkan neraca pegas buatan ini ke beban 1 dan beban 2. Angkat, lalu hitung tanpa melalui bidang miring. Ukur panjang yang dihasilkan menggunakan penggaris. Didapatkan yaitu panjangnya 5 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu kaitkan neraca pegas buatan ini ke beban 1 dan beban 2. Angkat, lalu ukur melalui bidang miring. Ukur panjang karet yang muncul menggunakan penggaris. Didapatkan panjangnya yaitu 3 cm. Kita catat di tabel hasil pengamatan. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.